Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 3 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-18. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yeremia bab 31 ayat 1 sampai 7 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Bacaan-bacaan liturgi hari ini menggambarkan kepada kita sekalian tentang Allah sebagai pribadi yang berbelas kasih, dan kasih Allah itu abadi. Apa yang perlu atau yang harus kita pahami dengan pernyataan kalau Allah itu adalah Allah yang berbelas kasih dan kasihnya itu abadi. Sekurang-kurangnya dua hal yang harus kita pahami dengan pernyataan itu. Yang pertama, kasih Allah tidak pernah bisa luntur hanya karena sikap manusia terhadap Allah. Maksudnya, Allah akan tetap mengasihi manusia seperti apapun manusia punya sikap terhadapnya. Seperti apapun hidup manusia. Entah manusia itu jahat di hadapan Allah ataupun baik di hadapan Allah. Allah tetap mengasihi manusia. Kasih Allah tidak pernah ditentukan oleh seperti apa hidup manusia di hadapan Allah. Itu poin pertama yang harus dipahami dengan pernyataan kasih Allah itu abadi. Poin yang kedua, kalau Allah itu memiliki kasih dan kasihnya abadi, itu berarti kasih Allah itu melampaui sekat-sekat kelompok-kelompok manusia. Artinya Allah mengasihi siapapun juga, dari kelompok manapun, dari golongan manapun. Itu yang disampaikan kepada kita melalui kedua bacaan liturgi hari ini. Allah yang berbelas kasih dan kasih Allah itu abadi. Dialami oleh bangsa Israel. Bacaan pertama memberikan ketegasan, memberikan gambaran bagaimana Allah yang punya kekuatan dan kuasa yang menghancurkan bangsa Israel karena ketidaksetiaan mereka terhadapnya. Allah, menurut bacaan pertama hari ini, membangun kembali Israel. Allah tetap mengasihi dan berbelas kasih kepada mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, seperti Allah mengasihi bangsa Israel yang berkali-kali tidak setia kepadanya, demikian pun Allah mengasihi kita, mengasihi saya dan Anda, seperti apapun hidup kita di hadapannya. Kita baik di hadapan Allah, Allah juga berbelas kasih kepada kita. Kita tidak baik pun hidup kita di hadapan Allah, Allah
tetap mengasihi kita. Karena kasih Allah kekal, abadi dalam hidup kita. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah yang demikianlah yang kita imani. Allah yang demikianlah yang menuntun bangsa Israel, bangsa kepilihannya. Karena itu mestinya, seharusnya kita bersyukur kepada Allah yang demikian yang kita imani. Yang selalu mau mengasihi kita seperti apapun hidup kita di hadapannya. Seharusnya, ini seharusnya semakin kita merasakan kebaikan Allah, belas kasihan Allah yang abadi dalam hidup kita, semakin kita mesti merasa enggan, merasa segan dalam bahasa manusia untuk berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita sekurang-kurangnya saya ketika berhadapan dengan sesama yang selalu berbuat baik pada saya punya rasa enggan, punya rasa segan untuk melakukan hal yang tidak baik kepadanya atau terhadapnya. Terhadap manusia saja kita punya rasa seperti itu. Seharusnya dan lebih lagi kepada Allah. Kita mesti malu untuk hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Karena Allah selalu mengasihi dan menyayangi kita. Itu poin pertama. Jadi Allah melaksanakan atau berbelas kasih kepada manusia seperti apapun manusia itu. Itulah kasih Allah yang abadi. Poin yang kedua, kita harus memahami Allah yang berbelas kasih dan kasihnya itu abadi. Harus kita pahami bahwa kasih Allah itu tidak terbatas untuk kelompok orang tertentu saja. Tapi kasih Allah itu universal. Kasih Allah itu untuk semua orang dari golongan mana saja. Allah yang hadir dalam diri Yesus yang berbelas kasih telah memperlihatkan kasih Allah untuk semua orang. Kasih Allah yang universal itu dalam sikap Yesus terhadap perempuan Kanaan. Seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Ada seorang perempuan Kanaan yang meminta Yesus. Yang berteriak minta pertolongan Yesus. Karena anaknya sakit dan sangat menderita. Yesus seakan tidak peduli. Tetapi perempuan Kanaan itu terus mengikuti dan berteriak dengan permohonan yang sama supaya anaknya sembuh dari sakit. Bahkan ketika jawaban Yesus sedikit menyakitkan, tidak pantas melemparkan roti kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab Yesus, anjing-anjing pun makan remah-remah dari meja tuannya. Saudari dan saudara terkasih, memang Injil menegaskan kata-kata perempuan yang terakhir itu. Anjing pun makan remah-remah dari meja tuannya. Adalah ungkapan iman yang luar biasa hebat. Dan itu yang membuat Yesus
mendengarkan permintaan perempuan Kanaan itu. Terjadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Setelah Yesus melihat iman perempuan itu. Ada dua hal di sini. Yang pertama, Allah yang hadir dalam diri Yesus menunjukkan belas kasihan juga kepada perempuan Kanaan. Tidak saja kepada orang Israel. Artinya belas kasihan Allah itu abadi. Artinya terarah kepada semua orang yang meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yahweh Israel yang hadir secara penuh dalam diri Yesus. Dan yang kedua yang ditunjukkan dengan aksi mujizat yang dilakukan Yesus adalah seperti apapun belas kasihan Allah diyakini oleh manusia. Manusia tetap dituntut untuk memiliki iman terhadap Tuhan yang berbelas kasih itu. Memiliki iman berarti manusia harus tetap berjuang dan terus berjuang tak henti-hentinya. Apapun tantangan, apapun jawaban Tuhan dalam kehidupannya, mungkin yang tidak enak di telinga, mungkin menyakitkan hati. Tetapi iman mesti mendorong manusia untuk terus berjuang dan berharap bahwa yang dimintanya akan diberikan. Itu terbukti. Apa yang menjadi pengalaman perempuan Kanaan? Dia berjuang, malah berjuang dan mengorbankan perasaannya sebagai manusia. Bayangkan, Yesus melihatnya sebagai anjing. Tidak pantas memberikan roti kepada anjing. Tapi imannya membuat dia terus berjuang dan meyakinkan Yesus dengan kata-kata, anjing-anjing pun makan dari meja tuannya. Itulah imannya yang buat dia berjuang karena dia tetap berharap bahwa Yesus akan melakukan yang dia minta. Dan alhasil perempuan Kanaan mendapatkan belas kasihan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Sekali lagi, Allah memang berbelas kasih kepada kita. Dan itu yang kita yakini. Tetapi kita juga tetap dituntut untuk memiliki iman. Iman memotivasi kita untuk terus berjuang, meminta dan meminta. Sekalipun kita mendapat tantangan dari Tuhan, entah mungkin saja doa-doa kita jarang dikabulkan atau belum dikabulkan. Tapi kita dalam iman tetap yakin, tetap berharap bahwa pada saatnya Allah akan mengabulkan permohonan kita. Kalau kita terus berjuang karena keyakinan itu, karena harapan itu, kita akan mendapatkan seperti yang dialami oleh perempuan Kanaan. Kita akan mendapatkan belas kasihan dari Allah. Namun sayang, kita terkadang tidak punya iman. Karena tidak punya iman yang kokoh, maka kita sangat lemah dalam perjuangan. Bahkan kita tidak punya harapan. Karena kita tidak punya harapan, maka kita juga tidak mendapatkan apa-apa. Saudari dan saudara terkasih, semoga peristiwa yang dialami oleh perempuan Kanaan menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap meyakini Allah yang berbelas kasih dan membangun, menumbuhkan dalam diri kita iman yang menjadi motivasi bagi kita untuk terus mendekati Allah. Karena dalam pendekatan terhadap Allah, kita mempunyai harapan, kita akan mendapatkan pertolongan. Dan memang, orang yang terus berjuang mendapatkan pertolongan Allah. Tuhan memberkati.